Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan menjelaskan pembagian kulli berdasarkan apakah kulli menjadi bagian yang membentuk esensi individu-individunya atau tidak. Kalau kulli itu menjadi bagian yang membentuk esensi individu-individunya, maka disebut dengan zati. Cuman kalau kulli tidak menjadi bagian yang membentuk esensi individunya, maka disebut dengan ardi. Kalau dalam bahasa musannif di sini beliau mengatakan bahwa kulli itu apabila masuk di dalam hakikat atau esensi individu-individunya maka disebut dengan zati. Cuman kalau kulli itu tidak masuk di dalam hakikat atau esensi individu-individunya, maka kulli itu disebut dengan aradi. Wal kulliyu dan adapun kulli universal, yang dimaksud dengan kulli sebagaimana definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu huwallazi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi an wuqu'i syirkati fihi. Itu yang disebut dengan kulli di sini. Wal kulli dan adapun kulli yaitu universal, imma dzatiyun, ada kalanya ialah zati esensial. Apa itu zati? Wa huwa dan adapun zati alladzi ialah yang isi dari alladzi ini adalah al kulli. Yadkhulu masuk apa alladzi fi haqiqati juz'iyatihi di dalam esensi individu-individu alladzi. Jadi yang dinamakan zati itu adalah kulli yang masuk di dalam esensi individu-individu yang dicakup oleh kulli itu. Contohnya seperti apa? Kal hayawani, seperti lafat hayawan, bin nisbati dengan dinisbahkan, ilal insani pada insan manusia, wal farasi dan faros kuda. Hayawan ini disebut dengan kulli. Kenapa disebut dengan kulli? Karena mafhum dari hayawan ini tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Kemudian hayawan ini disebut dengan kulli zati. Kenapa disebut dengan kulli zati? Karena hayawan ini menjadi bagian atau masuk di dalam esensi individu-individu dari hayawan. Individu yang dicakup oleh hayawan itu diantaranya adalah insan, diantaranya adalah faros. Maka hayawan jika dinisbahkan kepada insan, maka hayawan ini zati bagi insan, esensial bagi insan. Kenapa hayawan ini
disebut dengan zati bagi insan karena hayawan ini menjadi bagian dari esensi insan. Esensi insan itu adalah hayawanun natik. Juga hayawan jika dinisbahkan kepada faros, maka hayawan ini juga disebut dengan zati bagi faros. Kenapa demikian? Karena hayawan ini masuk di dalam esensi faros. Biar lebih jelas ya, biar lebih jelas saya ulang dari awal terkait eh, cara kerja atau cara analisisnya. Hayawan ini disebut dengan kuli. Kenapa disebut dengan kuli? Karena mafhum dari hayawan tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Apa saja individu dari hayawan? Individu dari hayawan itu adalah diantaranya adalah insan dan faros. Kalau begitu, bagaimana hubungan antara hayawan jika dinisbahkan kepada insan dan faros ini, maka disebut dengan zati. Hayawan ini disebut dengan zati bagi insan, juga disebut dengan zati bagi faros. Kenapa hayawan ini disebut dengan zati bagi insan dan faros? Karena hayawan ini masuk di dalam hakikat insan dan hakikat faros. Hakikat insan itu adalah hayawanun natik. Itu ada hayawannya. Juga faros ini hakikatnya adalah hayawanun sahil. Ada hayawannya. Berarti hayawan masuk di dalam hakikat individunya. Yaitu insan dan faros. Karena itu hayawan disebut dengan zati bagi insan dan faros. Jika dinisbahkan kepada insan dan faros. Fa'innahu maka sesungguhnya hayawan dakhilun ialah masuk fihima di dalam keduanya insan wal faros. Litarakkubil insani ini bukan taratub tapi tarakkub. Litarakkubil insani karena tersusunnya insan minal hayawani dari hayawan wan natiki dan natik wal farasi dan faras minal hayawani wasahili dari hayawan wasahili dan sahil. Sahil ini meringki. Jadi hayawan jika dinisbahkan kepada insan dan faras, maka hayawan ini disebut dengan zati. Kenapa? Karena hayawan menjadi menjadi bagian ya atau masuk di dalam esensi insan dan esensi faros. Wa imma aradiyun dan ada kalanya ialah aradi. Aradi itu artinya aksidental. Apa itu aradi? Wa huwa dan adapun aradi. Alladzi ialah yang isi dari alladzi ini adalah al-kulli. Yukhalifuhu yang menyelisihi apa alladzi hu terhadap zati. Hu terhadap zati. Ai allad la yadhulu. Ini ya. Apa yang dimaksud dengan yukhalifuhu ini? Ai la yadhulu tidak masuk apa alladzi fi haqiqati juz'iyatihi di dalam esensi individu-individu alladzi. Aradi itu kebalikan dari zati. Kalau zati itu adalah yang masuk di dalam esensi individu-individunya, maka kalau aradi itu adalah kulli yang tidak masuk di dalam esensi individu-individunya. Contohnya, kadhahiki seperti ad-dhahik bin nisbati dengan dinisbahkan, dikaitkan ilal insani pada insan manusia. Dhahik ini disebut dengan kulli. Kenapa? Karena mafhum dari ad-dhahik ini tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Apa individu dari dhahik? Individunya adalah insan. Kemudian kita cek apakah dhahik ini masuk di dalam esensi insan. Ternyata esensi insan itu tersusun dari hayawan dan natik dan tidak ada dhahik. Berarti dhahik ini berada di luar esensi insan. Sehingga
karena dhahik ini tidak masuk di dalam esensi insan, maka dhahik ini disebut dengan aradi bagi insan. Aksiden atau sifat bagi insan, bukan esensial bagi insan. Ya. Jadi ini ya perbedaan antara zati dan aradi. Lima marra annahu murakkabun minal hayawani wan natiq. Lima marra karena sesuatu marrah yang telah lewat, annahu apa sesungguhnya insan, murakkabun ialah tersusun, minal hayawani dari hayawan, wan natiki dan natik, faddahiku maka adapun dhahik, kharijun ialah keluar anhu dari insan. Jadi insan itu kan esensinya adalah hayawan dan natik. Sehingga dhahik dengan demikian tidak menjadi bagian dari esensi insan atau tidak masuk di dalam esensi insan. Karena itu dhahik jika dinisbahkan kepada insan, maka dhahik ini disebut dengan aradi atau aksidental bagi insan. Ini ya. Demikian penjelasan terkait definisi kulli dzati dan kulli aradi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.